Jika kita meyakini bahwa Allah sang pemiliknya, maka manusia tidak berhak untuk menguasai dan memilikinya. Manusia hanya punya hak untuk pakai. Hak pakai apa istilahnya? Kan ada hak milik, hak guna pakai. Kan ada hak milik, ada hak guna pakai. Pemilik sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diamanahkan untuk memakai saja secukup kita. Secukup kita. Bahasa yang lain, kita itu ngontrak ya. Benar gak? Bahasa yang lain hidup kita. Kenapa? Karena ada sang pemiliknya. Betul lah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya, kita baca kun fid dunya ghariban. Apa artinya? Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Seperti apa? Orang asing. Apa mana orang asing? Ya namanya orang asing ya. Maka namanya orang asing kadang ya bukan diasingkan maksudnya. Bukan diasingkan karena kita tidak saling mengenal. Tapi seperti kita sedang datang ke sebuah tempat. Kata Nabi di kesempatan yang lain mengatakan kun fid dunya musafiron. Ingatlah engkau di dunia seperti musafir. Apa musafir? Apa? Orang yang berpergian. Nah, seperti Pak Rahman, ya kan? Rumahnya di mana? Di Andorra. Tiba-tiba ngilang kemana Pak Rahman? Ternyata diberi kesempatan hidup di dunia lain. Maksudnya bukan di dunia lain itu di akhirat. Ternyata ada tugas kemana? Ke Aceh. Tugas di Aceh Pak Rahman itu tugas saja. Bukan tempat abadi di Aceh. Bukan sebagai tempat tinggal. Dia tempat tugas untuk menjalankan misi, untuk menjalankan tugas. Bahkan hidup di sana mungkin walaupun dikasih apa? Hotel atau wisma? Hotel. Sebuah dikasih hotel. Walaupun di hotel bintang 7 sekalipun. Sampai sakit kepala. Bintang 7. Walaupun hotel bintang 7 sekalipun dengan fasilitas yang enak, ya kan? Dikasih tiket fasilitas yang kelas bisnis umpamanya, gitu ya. Hotel bintang 7 kalau ada enggak bintang 7? Ada. Ada bintang 7 ada. Oh keren amat ya. Ya. Ya kan? Pokoknya kelas eksekutif. Maka Pak Rahman ketahuilah itu hanya sementara. Pak Rahman masih akan diberikan kesempatan selama masih menjalankan tugas. Tugas selesai harus ngapain Pak Rahman? Ternyata pulang ke Andorra. Walaupun katanya sebelumnya 7 hari belum selesai misinya, kasih kesempatan 10 hari. Udah selesai juga 15 hari. Gak selesai juga hampir 30 hari. Nah, begitupun umur manusia. Tinggal di bumi hanya sebagai rumah-rumah kita walaupun mewah, walaupun luas, harganya mahal. Ketahuilah kita di dunia ini hanya diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Untuk apa? Menyelesaikan tugas saja. Ketika tugas selesai, maka kita harus pulang kepada yang maha memberikan tugas. Ada rumah keabadian kita, ada rumah hakiki kita di mana? Di akhirat bernama surga. Tanah air kita sungguhnya surga. Sebagaimana cerita di awal-awal ketika waktu subuh ya, diceritakan tentang bahwa Nabi Adam pertama kali diciptakan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sorga. Lalu di lockdown oleh Allah karena melanggar satu aturan, yaitu tidak boleh menyentuh dan memakan buah kulit. Kemudian Allah melockdown Nabi Adam ke bumi dari sorga. Kemudian di sosial physical distancingkan antara Adam dengan istrinya. Yang satu di benua India, yang satu di Jazirah Arabia. Di sosial physical distancingkan kurang lebih 300 tahun. Coba ada gak Pak Rahman, istri kuat gak ditinggalin 300 tahun? Kuat gak? Boro-boro kali ya. Baru sebulan tugas ke Aceh, mungkin bisa jadi gitu ya. Ini 300 tahun bagaimana coba? Adam di benua India, Hawa di Jazirah Arabia, di kota Jeddah. Masya Allah. Ini sebuah tantangan luar biasa. Kita baru lockdown berapa bulan kita? Oleh Mbak Corona? 6 bulan, 7 bulan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni,
Juli, Agustus, sekarang sudah September. Hampir 8 bulan berjalan. Masya Allah. Rasanya gimana kira-kira? Dilakukan oleh corona gimana rasanya? Nyaman gak nyaman ya? Tapi kalau kita bisa melihat orang lain, berempati orang lain, banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan bisnisnya, banyak kehilangan project-projectnya, banyak kehilangan pekerjaannya dan yang lainnya karena disebabkan oleh corona, ya kan? Banyak hotel yang tutup sementara, karyawan hanya dirumahkan, mall, supermarket, tempat-tempat wisata, kemudian juga banyak UMKM yang gulung tikar, dan Allahu alam banyak bandara juga yang masih sepi, terminal-terminal punya bis, angkutan, taksi dan yang lainnya juga kena dampaknya. Ini 300 tahun. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kalau kita ingin mengambil pelajarannya bahwa hidup di dunia hanya sementara, sebagai tadi apa, musafir. Orang sebagai musafir yang diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan tugas, menuntaskan misi. Ketika misi sudah selesai, atau bahasanya selesai kumpulkan. Selesai kumpulkan. Jika ajalnya sudah tiba. Jika ajal sudah tiba, selesai misi, maka kumpulkan. Maka di hadapan Allah sajalah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, mohon dicerna, direnungkan. Ada berapa misi yang harus dituntaskan oleh manusia? Baik. Saya mencoba mempelajari dari berbagai literatur, khususnya Al-Quran dan tafsirnya, kemudian hadis, kemudian buku-buku. Ternyata ada 4 misi yang harus kita tuntaskan. Ada berapa? 4 misi yang harus kita tuntaskan. Di dalam misi mengandung makna peran, kemudian tugas pokok dan prinsip yang harus dipegang saat kita menjalankan peran tersebut. Jadi dalam misi